Sudah pakai skincare mahal-mahal, tapi flek tetap aja muncul. Banyak yang salah kaprah, mengira hanya karena faktor sinar matahari dapat menyebabkan flek. Padahal faktor internal juga sangat penting. Jangan biarkan flek semakin parah. Dengan perawatan yang tertunda, dapat menyebabkan flek semakin berat dan membandel. Halo, perkenalkan dengan saya Dr. Lisma Fiani, dokter kecantikan yang banyak menangani masalah flek atau hiperpigmentasi. Banyak pasien yang datang ke saya dengan keluhan flek yang membandel. Seperti kemarin, pasien datang dengan keluhan flek yang sudah dirasakannya sangat risih karena sudah dikomen oleh teman-temannya. Pasien-pasien ini mengira dengan skincare saja sudah cukup, sedangkan faktor internal dan perawatan yang semestinya dilakukan tidak dilakukan. Mitos atau fakta? Banyak orang yang mengira hanya dengan skincare itu flek dapat diatasi. Benarkah demikian? Mitos. Lalu apa sih sebenarnya penyebab terjadinya flek ini? Yang pertama adalah karena paparan sinar UV. Bagi orang-orang yang sudah sensitif atau menderita flek ini terhadap sinar matahari, orang-orang ini sangat sensitif. Jadi dengan paparan selama 3 menit saja sudah bisa menghitamkan kulitnya. Pakai sunscreen saja fleknya juga masih muncul, apalagi tidak pakai sunscreen. Yang kedua adalah penggunaan skincare yang salah. Skincare dengan bahan aktif yang tidak tepat tidak akan memberikan efek yang positif. Skincare dengan komposisi yang terlalu keras juga akan menyebabkan iritasi dan hiperpigmentasi malah semakin berat. Yang ketiga adalah karena faktor hormonal. Orang-orang yang mengkonsumsi hormonal seperti pil KB dan sebagainya dapat menimbulkan flek secara dari disregulasi hormon yang disebabkan oleh pemakaian pil KB atau preparat hormonal lainnya. Yang keempat adalah faktor genetik. Orang tua yang mempunyai riwayat flek atau hiperpigmentasi dapat juga menurun kepada anak perempuannya. Yang terakhir adalah pola hidup yang tidak sehat. Polusi udara, radikal bebas, dan juga pola tidur dapat menyebabkan tidak terjadinya kolagenisasi dan repair terhadap jaringan kulit sehingga rentan kulit mengalami masalah hiperpigmentasi. Bagi kamu yang mau mencegah terjadinya flek dan merawat flek dapat melakukan beberapa hal di bawah ini, antara lain dengan pemakaian sunscreen yang tepat. Untuk negara tropis, sunscreen SPF 30 PA++ sudah merupakan suatu solusi untuk kita semua. Namun, jika aktivitasnya di luar ruangan lebih banyak daripada di dalam ruangan, disarankan dengan SPF 50 atau SPF yang lebih tinggi dari 30. Jadi, semakin tinggi SPF bukan berarti semakin tinggi proteksi. Proteksi yang dapat dilakukan maksimal di 8 jam. Namun, bagaimana tubuh kita menghindari panas tersebut dan kebiasaan untuk menghapus wajah harus dihindari untuk mempertahankan efek proteksi dari sunscreen tersebut di wajah kita ataupun di kulit tubuh kita. Yang kedua adalah dengan pemakaian skincare yang tepat. Bahan-bahan skincare yang sekarang sudah digemari antara lain niacinamide dengan dosis sekitar 3 hingga 5% yang dapat memberikan efek untuk brightening. Yang kedua adalah dengan whitening agent atau kojic acid hingga hydroquinone, namun harus sesuai dengan konsultasi dokter. Yang ketiga adalah dengan preparat vitamin C. Turunan-turunan vitamin C harus sesuai juga dengan keadaan kulit saat itu. Yang keempat adalah dengan retinol. Namun retinol dan turunannya tersebut juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga adalah dengan perawatan medis akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, antara lain dengan tindakan laser. Namun laser yang dilakukan tidak untuk semua permasalahan flek, harus konsultasi dengan dokter untuk treatment laser yang tepat untuk kondisi flek saat itu. Misalnya freckles dapat kita lakukan dengan laser 532, melasma dapat kita lakukan dengan laser 1064, QC Sendiak. Namun perawatan laser yang tepat untuk masalah flek harus dikonsultasikan secara tepat ke dokter yang berkompeten. Yang kedua adalah dengan tindakan peeling yang dapat dilakukan dengan peeling glycolic acid, peeling retinol, disesuaikan dengan kondisi kulit saat itu. Jika masih sensitif, tidak dilakukan tindakan peeling. Yang ketiga adalah melakukan skin booster untuk memperbaiki skin barrier di kulit dan memberikan hidrasi hingga beberapa preparat untuk menghilangkan flek tersebut. Harus juga dikonsultasikan terhadap dokter yang menangani. Yang keempat adalah dapat melakukan infus brightening berupa vitamin C atau yang mengandung N-acetylcysteine. Juga harus dikonsultasikan kepada
kepada dokter yang berpengalaman, serta treatment-treatment lain seperti Dermapen, RF microneedle yang untuk memperbaiki penahan atau membran basal dari kulit kita sehingga kulit lebih kuat terhadap paparan polutan maupun paparan dari oksidan-oksidan lain yang terdapat di lingkungan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, flek dapat terjadi pada siapa saja, bahkan dari usia muda, tergantung dari faktor genetik, faktor hormonal, faktor gaya hidup, pemakaian sunscreen, dan skincare yang tidak tepat. Penanganannya harus dikonsultasikan kepada dokter yang berpengalaman. Jadi, pasien yang datang dengan keluhan flek harus dilakukan skin analysis. Apakah memang flek tersebut terjadi karena faktor apa? Jika memang terjadi karena faktor hormonal, mungkin dapat dikonsultasikan untuk menghentikan atau mengganti preparat hormonal tersebut. Yang kedua, jika terjadi karena kulit sensitif hingga iritasi lalu terbentuk hiperpigmentasi, maka dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki hiperpigmentasi tersebut, antara lain dengan melakukan skin booster pada kulit. Jadi bagaimana? Sudah tahu kan cara mencegah flek dan menangani flek? Bagi kamu yang masih penasaran, tulis komentar di kolom komentar, dan bagi kamu yang suka video ini, bagikan ke teman-teman kamu yang mengalami flek. Lalu, nantikan video-video saya selanjutnya.